satu, kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu, jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi, akhirnya ujung-ujungnya hancur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab itu. Mbak baju hitam ini misalnya. Mbak Mariska. Boleh mic-nya? Mbak Mariska silakan. Mbak Mariska. Nah ini kan nggak percaya diri orangnya, nggak percaya diri, jadi selalu pesimis dulu. Betul begitu. Boleh Pakai mic. boleh Pakai pakai mic-nya. mic-nya, Mbak. Ini sesuai dengan tema fashion adalah karakter. Ya sebelum tanya jawab kan. Ya. Iya. Kita mengenal dulu karakter Betul. para fashion designer Iya, malam betul. ini. Nah dia kelemahannya satu, tidak percaya diri, padahal otaknya cerdas. Kenapa seperti itu? Karena dia gini, dirimu tidak akan percaya akan dirimu kalau kamu membandingkan dirimu dengan orang lain terus. Ada dua hal yang menyebabkan kamu tidak percaya. Satu, karena merasa baru. Karena mental dan budaya Indonesia ini, yang junior harus patuh ke senior. Benar nggak? Kalau kita misalkan punya ide, lo nggak hormat sama gue tuh udah lumutan di sini. Lo mah baru kemarin sore, kan gitu. Benar nggak? Nah sama mas sebelahnya tuh, nggak percaya diri. Halo Mas, siapa Halo, namanya? Mas Tony. Ya, tapi Mas secara kapasitas pemikiran dalam membuat cerdas. Tapi kan apalah aku ini nanti akan gitu kita tiap hari menghukum diri sendiri gitu. Karena kita ngebandingin dengan orang lain. Misalkan aku tidak akan jadi narasumber di sini. Kenapa? Yang hadir bawa mobil semua, sedangkan aku bawa motor. Nah setiap hari kita tuh membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga merasa rendah atau merasa tinggi dari orang lain, sehingga tidak mau dengar. Sebenarnya kelemahan kita tuh di situ toh. Kalau otak nggak usah diajari, kapasitas otak. Nggak percaya diri, padahal menurutku pasti bagus dia bikin. Cara kerjanya, Gimana Mas? cara kerjanya dia ini kayak melukis. Menggambar dan melukis beda ya. Kalau menggambar itu mencontoh. Ya. Kalau melukis itu tiba-tiba cara kerja dia Jadi gitu. benar-benar tidak Jadi mencontoh dia siapapun. desainer seniman menurutku. Wow. Pakai mic-nya Mas Tony, pakai mic-nya. Apakah Mas Tony betul melukis di setiap desainnya? Pakai mic-nya ya. Kadang-kadang ya. Iya, dia tidak bisa disuruh ini tahu tiba-tiba nanti nah gitu. Oh iya. Idenya datang tiba-tiba. Iya gitu. Sementara kita ini kalau tidak sama tidak bagus, tahu nggak? Iya. Ya. Misal contohnya gini, gua desainer ternama, satu dunia udah tahu gue. Nah kalian semua harus menurut cara kerjaku. Bagi yang bisa mencontoh dan mengikutiku, kujadikan anak murid baik. Padahal kan semua orang itu beda jalan, gitu kan? Ada yang harus berpikir dari pagi sehingga bisa menggambar, mempersiapkan diri, kan gitu. Itu karakter. Nah, passion adalah karakter. Ya. Masing-masing kalian punya karakter sendiri dalam membuat sesuatu. Nah, kalau Mbak yang baju hitam itu tambah diajari, tambah nggak ngerti nih. Betul? Tambah kebeban. Gitu. Jadi cara kerjanya gimana kalau Mbak Mariska? Ya biarin aja. Yang penting buat ini misal gitu. Nah kalau Mas yang pakai kacamata itu orangnya simple, cek gitu. Kalau ngomong sama dia tuh ketujuan aja gitu. Mas Vino? Mas Pinus.
Kelebihannya satu yang mungkin nanti bukan mungkin sih kalau terus menerus gitu bisa jadi hebat ya. Apa itu? Selalu pengen tahu, selalu pengen cari tahu, selalu pengen ini. Gitu aja sebenarnya. Penasaran terus. Iya, selalu pengen. Kayak dia datang ke sini ya benar-benar mau dengar apa, gitu mau apa. Nah itu modal sebenarnya. Gitu. Makanya aku selalu bilang mental. Ya mental seperti itu tadi, misalkan ada datang narasumber ahli di bidangnya misalkan. Ya. Yang terjadi perbedaan antara junior dengan senior gitu. Ya. Sehingga ada kesegaran untuk bertanya gitu. Ya. Padahal misalkan aku ini hebat di desainer, aku dulu sama di posisi mereka gitu. Aku bisa duduk di sini dulu sama kayak mereka gitu. Pernah. Kita tuh tidak punya itu. Ya. Jadi kita undang yang ternama semua. Ya. Yang nggak punya nama nggak usah. Padahal perjuangannya lebih pahit dari yang sekarang kan gitu ya. Betul. Jadi kacang lupa kulitnya lah. Betul. Gitu. Nah itu aja sih sebenarnya. Luar biasa. Tadi satu belum, Mbak Mariska belum. Nggak Mbak Vita. Mbak Vita. Mbak Vita apa-apa Rita. disimpan ya orangnya. Apa-apa disimpan, apa-apa dipendam. Apa disimpan? Apa dipendam gitu. Tapi dia perfect. Oh. Jadi mikirnya lama kalau dalam segala hal tuh. Tapi sekali memutuskan tidak mundur ya. Oh. Jadi, nah misalkan kayak lo kan orangnya cepat gitu, sakit gitu kan. Iya. Nah nanti merasa tidak setuju. Padahal itu karakter gitu. Nah. Iya. Jadi maksudnya passion adalah karakter itu, berpassionlah kamu sesuai kepribadianmu, karaktermu. Itu maksudnya tuh. Passion itu kan tampilan lah. Ya. Kalau bahasa kampungnya ya. Kampungnya ya. Nah, tampilkanlah segala sesuatu sesuai karaktermu, kepribadianmu. Orang lain itu jadikan semangat. Bukan harus jadi orang lain. Karena kalau misalkan aku mengidolakan Mbak Tias, nanti ujung-ujungnya yang kubuat gak jauh dari Mbak Tias. Terus apa bedanya ada aku ada Mbak Tias? Jadi Mbak Tias itu motivasiku untuk lebih mengerti dan paham gitu. Tapi nanti aku membuat sesuai kesenanganku. Karena kan pada akhirnya penilaian tertinggi itu kan ada pada pembuat itu sendiri. Betul. Kadang-kadang kan yang ngeritik itu karena sesuai maunya kan ngerti nggak sih? Benar. Ya? Benar. Nah, jalan keluarnya adalah buatlah yang kalian mau. Yes. Itu yang disebut karya tuh. Iya. Gitu. Buatlah yang kalian mau. Sesuai kepribadian masing-masing. Nah kita ini kayak domba dalam segala hal. Kalau tidak sama tidak bagus gitu. Iya. Kan gitu. Betul. Ya kita nggak tahu di antara mereka berempat lah kalau Mbak Tias kan ini. Iya. Siapa tahu nanti dikenal satu dunia, kita tidak tahu. Nah iya. Ya. Hai, serius, aku ngomong begini, aku itu kelas 2 SMA berhenti, anak orang kampung, paling tua dari 7 bersaudara, paling terakhir menikah, dan aku itu dibilang dukun di kampungku. Nah, akhirnya aku di Jakarta, akhirnya aku di TV, akhirnya pun aku di sini jadi narasumber. Iya. Kalau di logika kan nggak masuk itu. Tapi aku yakin dengan kemampuanku. Yang penting niatku tidak iri, tidak dengki, gitu aja, tidak sombong. Tapi menghargai karya sendiri itu bukan kesombongan. Bagus buatanmu, bagus. Ya. Kalau rusak, ya nggak tahu juga sih, tapi nah itu. Jadi saranku satu buat kalian berlima, presentasikanlah
Apa yang kalian buat tuh dengan bangga gitu. Kita ini kan tinggal makan, ngerti nggak? Iya. Kalau punya duit tinggal beli. Coba disuruh buat. Kayaknya pindah agama nih. Nah, jangan pernah ini kira-kira bagus nggak ya? Karena yang itu jangan pernah disebut karya itu. Apa yang kamu buat itu karya. Kalau bagus jelek itu tentatif. Coba kalau merasa hebat semua, jawab dengan jelas semua yang di sini. Misalkan lo, coba presentasikan dengan jelas. Titik bagus menurut lo di mana? Coba jawab. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Feby pintar main bass. Iya. Coba titik bagus menurut Feby. Bisa nggak? Nah kenapa kita ini jelek, ini bagusan gue, ini kenapa sih? Mbak Tias, senior dari mereka berempat. Ya nggak usah gelek, Mbak harus percaya diri. Emang begitu kenyataannya. Iya. Tapi bisa menjelaskan nggak dengan detail? Titik bagus Mbak sebagai desainer itu apa? Nggak bisa kan? Nah kenapa kita menilai? Merasa aja, merasa itu berarti tidak. Sekarang juga kembali. Titik disebut jelek itu di mana? Kalau senang pakai, nggak senang gak usah beli, gitu aja. Iya. Nggak boleh itu kayak gitu. Iya. Bagaimana kita akan maju kalau cuma saling menilai gitu? Kan gitu. Itu aja. Jadi Mbak siapa itu namanya? Pakai mic. Mbak Mita. Silakan Mbak Prita. Berita. Maaf aku bodoh enggak. Bikinlah baju gitu aja kan Iya. desainer. Dan bikinlah baju yang menurut Mbak. Gitu aja, bikinlah baju yang menurut Mas, menurut kalian. Bikin. Tidak akan mungkin kan pengen jelek. Iya. Jadi jelek itu karena omongan kita jelek terus. Mas ini, Mas siapa ini? Pasti cita-citanya besar. Pasti. Semua orang bercita-cita besar. Nah buatlah yang menurut Mas. Jadilah diri Mas sendiri. Semuanya seperti itu. Di timku ini, Takin itu cuma ngurusi alat band. Halo, Mas Takin. Nyusun gitar, nyusun bass, nyusun drum. Kalau di tempat lain, paling pingat. Tapi dia paling keren di antara kita semua. Yeay. Iya, dia cuma nyusun drum, nyusun gitar. Harusnya kami babu-babukan gitu, tapi enggak. Tidak ada yang paling berharga dalam hidup ini kecuali merdeka dalam hidup itu sendiri. Nah, jadilah diri kalian sendiri. Yang nolong kalian Tuhan. Kalaupun ada orang itu karena digerakkan Tuhan. Maka tunjukkanlah kesungguhan kalian dengan Tuhan. Karena orang manusia yang akan menolong kalian pun minta tolong dengan Tuhan. Paham nggak? Aku minta tolong Birgi pun minta tolong dengan Tuhan, sama aja. Kita ini nggak jadi apa-apa bukan karena otak kita bodoh, tapi karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga ingin menjadi diri orang lain, atau kita meremehkan orang lain. Itu aja. Itu aja. Saya rasa mengerti gitu. Mas itu jadilah diri Mas. Banggalah dengan pekerjaanmu. Bangga.
Pada kenyataannya ketika Mas nggak punya duit kan Mas nolong dirinya sendiri. Nah, kenapa hidup kita repot oleh orang lain? Aku selalu bilang sama temanku, bersyukurlah kalau kau melarat. Kenapa? Pada saat melarat, dirimu akan tahu siapa di sekitarmu. Nah terus kenapa hidup kita sibuk, capek oleh orang lain? Lihatlah nanti ya, pasti kalian diberi Tuhan jalan untuk di bidangnya. Yang penting yakin. Terutama dua orang ini yang suka menghukum dirinya tiap hari. Aku mah siapa, bisa apa? Mbak Mariska dan Mas Tony. Iya, Ya. selalu merasa rendah dari diri orang lain. Gak usah. Kalau yang Mas yang kacamata aku yang paling yakin dia masa bodoh dia. Wih. Dia masa bodoh. Iya. Nah kalau ini mut-mutan dia. Berita. Iya. Hari ini semangat, kalau lagi semangat heboh dia. Jadi Tidak. mut-mutan berarti Iya. apa Mas Bro? Mut-mutan itu ya karena nggak percaya diri juga, cuma belum akut gitu. Belum aku. Terus kelemahannya satu dia itu kalau jalan untuk maju menurutku banyak. Oh. Tapi dia tergantung suasana gitu. Oh. Nah kalau suasana menurut dia senang baru nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Pakai mic ya kalau salah. Iya. Pakai mic-nya Mbak. Kalau salah bilang Ya. Mbak salah. Oh benar. Benar. Itu pacarnya ya? Itu pacar. Suaminya. Suaminya. Nah itu yang sabar ya mas. Enggak, suaminya enggak kayak gitu malah. Oh iya. Malah memberi kemerdekaan. Wih. Enggak, aku enggak memuji ya. Memang itu yang dirasakan. Nah tapi dia mood back mood. Saya pegang mic-nya tuh biar kita bisa tanya. Gak apa-apa Mbak. Iya. Iya, enggak. Mbak Prita, ya Mbak Prita. Jadi dia hari ini semangat, besok belum tentu. Terus kalau misalkan pelanggan atau apa yang ini, nanti harus tergantung cuaca hatinya. Oh. Oke. Iya. Aku selalu bilang dulu Birgi kayak gitu. Lo bisa pastikan nggak biar tiap laki-laki ngeliat lo tuh, hei jangan ada yang suka ya, hei jangan ada yang genit ya. Lo bisa pastikan nggak? Enggak kan, makanya seorang penghibur ya harus apapun kondisinya. Nah, sampean begitu. Oh iya. Tapi Mbak Prita, tidak semua orang punya pasangan yang bisa memberikan kemerdekaan Iya. untuk Kalau dia ada mau rewel, udah. Panjang. Panjang. betul. Betul suaminya. Iya, iya. Iya, jadi ada keinginan mau detik itu juga. Nggak suka detik itu juga. Ya, makanya Mas sabar itu disebut sebagian daripada iman. Emang berat sabar. Nah itu aja kelemahannya. Oh iya Mbak Prita. Kalau ini nggak percaya diri. Iya. Sebentar. Kalau Mbak Prita untuk karya kan setiap orang punya ciri dan keistimewaan masing-masing. Kalau di musik itu ada genre. Iya. Kalau Unik Mbak ya, Prita, unik, karyanya itu unik. antik unik. Oke. Betul Mbak. Ya, gitu kan? Ya gua berteman dari kecil. Asik. Sahabat ya. Udah gitu aja dulu. Oke. Kalau siapa tahu ada obrolan lain. Iya, Masa iya. gua terus ngomong. Manusia itu tetap akan sadar akan segala sesuatu kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi akhirnya ujung-ujungnya hancur lebur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab ujung-ujung.